Baik, apa kabarnya Ibu Siti? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Tambah cantik aja kayaknya. Alhamdulillah Bu, sama sehat juga. Ya, harus cantik ya Bu ya. Kita kan perempuan, masa ganteng. Apakah kita sudah siap? Kalau saya siap Bu untuk melakukan rekaman tugas kita di Rukol 2.3 ini tentang coaching. Ibu sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Kita udah berusaha, udah belajar dari semalam sampai hari ini tadi pagi, sampai belajar terus sampai hari ini baru terlaksana, Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga kita lancar hingga akhir. Baiklah Bu, kita awali dengan berdoa dulu ya Bu. Setelah berdoa kita akan perkenalan. Baik, agar kegiatan kita ini ke depannya bisa lancar, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Nova Ervina. Saya saat ini sedang mengajar bertugas di SMA Negeri 3 Menggala. Saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Dan di dalam skenario ini saya sebagai coach dan rekan saya silahkan untuk memperkenalkan diri. Baiklah, Bu. Terima kasih. Nama saya Siti Komsatun. Saat ini saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Saya mengajar di salah satu SD di Tulang Bawang, di SD 1 Sukabakti, Kecamatan Gedung Aji Baru. Di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu Nova yang akan membantu permasalahan yang saya hadapi. Di sini permasalahan saya terkait perjalanan saya yang sangat jauh. Jadi desa saya itu dengan sekolah tempat saya bekerja itu beda desa, yang memungkinkan saya itu saat musim penghujan itu perjalanannya akan sangat melelahkan dikarenakan jalan yang saya lalui itu merupakan jalan alternatif, Bu ya. Kalaupun ada jalan yang bagus, itu saya harus memutar yang membutuhkan waktu 2 kali lipat dari perjalanan yang harus saya tempuh menggunakan jalan alternatif tersebut. Ya, baik Bu. Akan kita segera mulai ya Bu, karena Ibu sebagai coach, silahkan Ibu memulai skenario tersebut. Silahkan. Baiklah Bu, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Nova. Apakah Waalaikumsalam. apakah boleh saya mengganggu waktu Bu Nova sebentar? Boleh Bu, sangat-sangat boleh. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ayolah kita ngobrol. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Begini Bu, saya itu akhir-akhir ini memiliki permasalahan begitu Bu ya. Saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Terus terang, saya itu mau bertanya itu bingung saya mau tanya sama siapa. Memang di sekolah saya banyak rekan-rekan sejawat saya. Cuman sepertinya saya lihat itu rekan-rekan saya itu sibuk sekali dengan kegiatannya begitu Bu.
saat di sekolah itu kalau saya mau tanya seperti itu, tapi saya lihat mereka itu sibuk itu, saya urungkan niat saya untuk bertanya. Mau bertanya lagi ke rekan sejawat yang sebelahnya lagi, mereka lagi sibuk mengurus kelasnya masing-masing, mengajar di kelasnya masing-masing. Jadi saya itu bingung, Bu. Saya itu mau mencari solusi, mau bertanya itu sama siapa. Mau tanya kepala sekolah, habis dimarahin kepala sekolahnya. Kan? Saya cari kawan, Bu, kawan-kawan saya di sekitar situ. Saya lihat semuanya sibuk banget dengan pekerjaannya. Terus saya teringat sama Bu Nova. Saya teringat Bu Nova. Iya, Bu Nova itu pernah menasihati saya dengan jawaban-jawaban yang menurut saya itu sangat menginspirasi. Pokoknya menurut saya sangat the best lah Bu pokoknya. Makanya saya mencoba telepon sama Bu Nova gitu loh Bu, mengganggu waktunya Bu Nova nggak apa-apa Bu ya. Wah, terima kasih loh Ibu ekspektasinya. Ya, semoga nanti saya bisa membantu ya Bu ya. Jadi Ibu bisa menemukan solusinya. Jadi Ibu udah nggak bingung lagi. Nah, tapi bolehlah ya Ibu ceritakan apa sih masalah Ibu kok Jadi kayaknya gini Bu galau ya. bener. Iya, jadi itu kemarin itu saya itu ditegur sama ibu kepala sekolah saya, Bu. Jadi saya ditegur itu terkait kedisiplinan saya, Bu. Saya itu kan rumahnya jauh, Bu, ya. Saya itu biasanya itu berangkat masalah kedisiplinan itu saya memang nomor satu, Bu. Saya tidak pernah berangkat kesiangan. Saya itu selalu pagi gitu, Bu, ya. Tapi baru-baru ini saya ditegur oleh kepala sekolah saya gitu Bu mengenai kedisiplinan kerja saya yang menurut beliau itu tidak tidak apa ya, tidak biasanya saya lakukan gitu loh Bu. Seperti itu Iya. Bu. Jadi eh, menurut Ibu ketidakdisiplinan Ibu itu yang seperti apa ya? Karena kan saya tahunya tuh Ibu itu biasanya jadi contoh gitu loh dari berbagai praktek baik ke rekan-rekan sejawatnya kita. Bisa Ibu jelaskan lagi peristiwa yang seperti apa, Bu, yang kedisiplinan atau kinerja Ibu yang berkurang dan sampai Ibu itu ditegur sama kepala sekolah, Bu? Iya Bu, waktu kemarin itu tuh kan saya itu dipanggil ya Bu ke ruang kepala sekolah itu. Beliau itu menegur saya begini, katanya akhir-akhir ini saya sering banget datang terlambat. Padahal Bu itu ya, saya itu kan kalau mau ibaratnya saat mau datang terlambat di sekolah itu saya selalu WA loh Bu. Ya. Sudah saya WA ibaratnya katakanlah saya hadir terlambat, itu saya WA. Bukan hanya WA kepala sekolahnya saja, saya juga WA rekan-rekan saya yang lain seperti itu Bu. Tapi ternyata menurut beliau itu saya itu sudah melanggar kedisiplinan gitu loh Bu. Oh, pasti Ibu itu terlambat ada alasannya kan? Tidak mungkin niat dari awal Ibu itu mau terlambat kan? Menurut Ibu, alasan apa yang bisa membuat Ibu itu bisa terlambat ke sekolah? Gini loh Bu, apa ya? Saya itu datang terlambat itu bukan karena tanpa alasan gitu ya Bu ya. Kan sekarang ini kan di wilayah saya itu sering hujan kan Bu ya. Terus Ya. karena sering hujan itu kan terus jalan yang saya lalui itu Bu, itu tuh banyak yang berlubang-lubang itu loh Bu. Berlubang kan kalau tergenang air itu kan kadang saya itu bingung mau milih jalan yang mana. Satu itu, terus yang kedua itu jalannya itu kan masih jalan tanah. Tanahnya itu tanah lempung, Bu.
jadi kan licin seperti itu. Jadi saya itu saat musim hujan itu Bu, berkendara kan namanya seorang wanita itu kan nggak kayak orang laki-laki gitu kan Bu ya. Jadi itu menurut saya tuh apa ya, sulit gitu loh Bu. Saya tuh merasa kesusahan itu melintasi jalan yang rusak-rusak itu Bu. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Tapi apakah ada hal yang lain mungkin yang menyebabkan Ibu Siti terlambat selain kondisi jalan karena musim hujan jadi rusak? Menurut Ibu, apakah Ibu itu sudah menyadari bahwasannya Ibu Siti telah melanggar kedisiplinan seperti apa yang diutarakan oleh kepala sekolah, Bu? Apa ya Bu ya? Menurut saya itu nggak ada hal lain loh Bu. Yang menyebabkan saya itu terlambat itu kayaknya nggak ada loh Bu. Ya memang keadaannya seperti itu Bu. Karena jalannya itu memang seperti itu gitu loh Bu. Terus kondisi kendaraan saya itu juga kan bannya itu Bu. Apa kan kalau motor itu kalau bukan motor trail itu kalau seumpama lewat jalan yang licin itu kan susah toh Bu. Kepleset-pleset gitu loh Bu. Jadi saya itu kok bingung mau lewatnya jalannya itu sudah berlubang, licin. Dan saya itu juga menyadari kalau saya itu juga melanggar kedisiplinan gitu loh Bu. Ya. Kemudian apa yang kira-kira akan Ibu Siti lakukan setelah ini untuk Ibu Siti memperbaiki masalah tentang kedisiplinan ini? Kalau betul kendalanya ya murni dari jalan yang rusak karena musim hujan. Nah itu Bu yang bikin saya bingung. Bagaimana saya itu bisa disiplin Bu ya. Kalau jalan yang saya lalui itu rusak. Saya ini sudah berangkat ibaratnya pagi. Kalau pas pagi itu hujan Bu. Bagaimana coba? Selain hujan, jalan yang jelek itu tadi kan kalau saya lalui kan saya juga bingung Bu. Takut jatuh. Jalannya kan licin seperti itu Bu. Ya. Menurut Bu Siti, adakah kekuatan atau peluang yang bisa untuk Ibu mengatasi masalah Ibu tersebut? Bagaimana kira-kira rencana Ibu agar benar-benar bisa disiplin seperti biasanya, Bu? Apa Pasti Bu ya? ada ya, Bu, ya, kekuatan dan solusi jalan lain gitu, Bu. Bu ya. Apa ya Bu ya? Eh, saya biasanya saya bangun itu biasanya pagi sih Bu. Mungkin saya bisa bangun lebih pagi lagi Bu ya. Atau eh, saat musim hujan itu, waktu hujan itu Bu ya, saya minta tolong suami saya gitu Bu ya, untuk mengantarkan saya melewati jalan yang rusak itu Bu. Karena kalau seumpama saya harus memutar jalan, mengambil jalan memutar itu sangat jauh Bu. Sama aja saya terlambat juga kalau saya memutar jalan. Kalau saya bangun, biasanya kan saya bangun pagi itu jam 4:30 itu Bu. Mungkin kalau saya bangun lebih awal ya mungkin jam 4 atau 3:30 saya bangun. Nah, jadi saya bisa merencanakan waktu gitu Bu ya. Yang biasanya saya berangkat dari rumah 6:30, saya bisa berangkat pukul 5:30. Itu kalau seumpama jalannya rusak berarti saya harus minta tolong suami saya, begitu Bu ya? Nah, itu Bu, sangat bagus. Menurut saya, solusi yang sudah Ibu katakan tersebut itu sudah luar biasa untuk mengatasi permasalahan Ibu. Sekarang, menurut Bu Siti, apa dampak jangka panjang yang mungkin timbul
jika masalah Ibu ini tidak segera Ibu selesaikan? Ya, alhamdulillah Bu ya, saya merasa lega ini. Saya itu sempat khawatir loh Bu, kalau saya itu ngambil jalan yang langkah yang salah gitu loh Bu. Mungkin ya, kalau saya tidak melakukan ini, jangka panjang untuk saya itu bisa jadi menurunkan kinerja saya Bu ya. Bisa tambah diomelin nanti saya sama kepala sekolah saya. Ya, Kalau ini Bu ya, menurut Ibu gimana ini Bu ya? ya saya rasa itu sudah keputusan yang tepat, Bu. Sudah luar biasa. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Siti lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dan kapan akan Ibu benar-benar lakukan rencana tersebut? Ya Bu, saya kedepannya akan lebih awal lagi lah berangkatnya ke sekolah Bu ya. Dan saya juga akan bertanya terlebih dahulu sama suami saya untuk mengantarkan saya. Terus saya juga mau minta tolong ini sama kawan saya mungkin Bu ya. Ya. Jadi kalau pas waktu hujan, ibaratnya hujan pas jalannya jelek itu, saya minta tolong suruh nyariin alternatif jalan lain. Mungkin ada jalan lain yang tidak begitu panjang memutarnya itu Bu ya. Jadi saya kalau sudah berangkat pagi itu akhirnya tidak datang terlambat gitu loh Bu. Ya. Seperti itu mungkin Bu ya. Sekarang saya tanya sama Ibu, kapan Ibu bisa laksanakan rencana Ibu tersebut? Ya, secepatnya lah Bu. Mungkin besok saya lakukan Bu ya. Kebetulan kalau besok itu mudah-mudahan tidak hujan lagi Bu. Kalau sudah tidak hujan, saya berangkat lebih awal. Mungkin saya akan datang ke sekolahan itu, saya tidak terlambat lagi Bu. Seperti itulah mungkin besok ya Bu ya saya lakukan ya. Mulai hari besok lah saya akan mempersiapkan diri ini mulai malam ini Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Semakin cepat, semakin baik. Dan kira-kira apakah langkah yang Ibu ambil ini akan bersifat sementara atau bagaimana? Mungkin akan saya lakukan berkelanjutan Bu. Ya, mungkin akan saya lakukan terus-menerus seperti itu Bu ya. Saya akan lakukan seperti itu supaya saya tidak terlambat dan saya menjadi guru yang disiplin yang bisa menjadi teladan untuk anak-anak murid saya begitu Bu. Ya, ide yang sangat bagus Bu. Nah, saya jadi lega juga ini Ibu sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sudah Ibu hadapi. Saya jadi merasa lega dan senang, apalagi nanti Ibu Siti juga bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang karena tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah dengan solusi yang sudah Ibu dapatkan, seperti Ibu bangun lebih pagi lagi, Ibu minta bantuan dengan suami Ibu, dan juga Ibu mendapatkan bantuan dari rekan sejawat Ibu. Gitu. Terima kasih Bu ya. Ibu sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Saya tidak tahu harus ngomong sama siapa. Alhamdulillah Tuhan memberikan jalan saya untuk menelpon Bu Nova. Jadi
saya menjadi lega, senang sekali bisa mengungkapkan perasaan saya seperti ini dan mendapatkan solusi dari perbincangan kita gitu loh Bu. Ya, amin. Sama-sama ya Bu ya. Ibu harus tetap semangat ya. Iya Bu, saya akan tetap semangat. Saya ingat Bu Nova itu yang selalu mengajari saya untuk tetap semangat menjalani keseharian kita di sekolah. Saya lihat Bu Nova itu sepertinya menjadi teladan saya gitu loh Bu. Wah, terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya ini Bu ya. Saya sudah mengganggu waktunya Bu Nova. Bu Nova sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Pokoknya segalanya lah Bu. Saya berterima kasih Sama-sama. sekali karena Bu Nova itu sudah berbincang dengan saya yang mengakibatkan saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya kemarin-kemarin itu tidak tahu harus berbicara dengan siapa, mengungkapkan keluh kesah saya dengan siapa. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, demikianlah skenario antara saya sebagai coach dan dengan Ibu Siti Komsatun sebagai coach saya atas permasalahan beliau sudah melanggar kedisiplinan dengan datang terlambat di sekolah. Kemudian dengan pertanyaan terbuka yang saya berikan, Ibu Siti Komsatun akhirnya mendapatkan solusi. Yang pertama tadi bangun lebih pagi, kemudian meminta bantuan rekan sejawat untuk memberikan jalur alternatif lain, jalan alternatif lain, dan juga meminta bantuan kepada suami ibu ya, kalau keadaan jalan sangat rusak karena hujan, untuk mengantarkan ibu. Baik, ini akan saya bacakan refleksi diri saya sebagai coach. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, percakapan kita sudah cukup baik, sudah cocok sesuai dengan model alur Tirta, sudah jelas sekali ada tujuannya, ada identifikasinya, ada rencana, dan juga tanggung jawabnya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa sebagai coach, saya akan meningkatkan lagi teknik coach saya dengan menyampaikan pertanyaan terbuka yang lebih berbobot lagi, sehingga coach saya dengan tepat ya, cepat dan tepat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam keadaan presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tentu saja peran saya sebagai coach di sini, saya harus senantiasa setia mendengarkan keluh kesah, cerita yang runut dari coach saya, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan terbuka dan memancing coach saya menemukan solusinya sendiri. Pertanyaan yang keempat, apa yang akan
Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentu saja ke depannya saya akan memperbaiki dan meningkatkannya dengan cara aksi nyata, ya, aksi nyata. Benar-benar akan saya lakukan proses coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Dan umpan balik saya sebagai coach, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Tentu saja perasaan saya sangat lega dan senang sudah bisa membantu rekan sejawat saya, menuntun rekan sejawat saya sehingga beliau bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, itulah pembacaan refleksi diri dan umpan balik saya sebagai coach. Silakan Ibu Siti Komsetun lanjutkan untuk membacakan refleksi diri dan umpan balik sebagai coaching. Baik Bu, terima kasih. Refleksi diri dari pertanyaan yang nomor 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya, latihan coaching ini sudah sesuai dengan model Tirta ya Bu ya. Di situ sudah terdapat beberapa menurut saya kalimat-kalimat berbobot yang sudah Bu Nova utarakan tadi, dan dari situ juga saya bisa menemukan solusi-solusi yang tanpa sadar saya temukan sendiri seperti itu Bu ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Mungkin dalam latihan coaching ini untuk memberikan pertanyaan yang lebih bervariatif gitu Bu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif gitu, mungkin penambahannya seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Kalau saya mungkin membuat alternatif Bu ya, solusi dan permasalahannya seperti itu. Dan yang pertanyaan yang keempat, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau saya terus terang, yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran saya, tetap untuk meningkatkannya saya harus praktekkan secara langsung, realisasikan di sekolah saya seperti itu Bu ya. Dan umpan balik saya sebagai coach, saya merasa lega setelah berbicara dengan Bu Nova tadi ya. Saya berterima kasih sekali atas dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Bu Nova pada sesi coaching ini sudah memberikan dampak positif bagi saya begitu Bu ya. Saya itu merasa didukung dan siap untuk menghadapi masalah kedisiplinan saya ini secara kondusif seperti itu Bu. Mungkin hanya itu Bu, silakan. Ya, baiklah, demikianlah kami berdua dari kelompok 5 sudah selesai melaksanakan tugas skenario coaching. Semoga kedepannya video ini kelak akan bermanfaat, tidak hanya bagi kami berdua untuk menyelesaikan tugas, tapi juga bisa bermanfaat untuk rekan CGP kami yang lainnya. Semoga nanti bisa menginspirasi mereka dan juga tentunya berguna, bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat kita di luar sana, sehingga bisa melakukan hal yang sama, bisa melakukan coaching, merealisasikan coaching atas permasalahan kita semua yang ada di sekolah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kita.
Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Ibu Siti Komsatun sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu ya. Terima kasih atas bantuannya Bu Nova selama perbincangan kita kali ini. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi dari Ibu Siti Komsatun, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena tadi kita mulai di pukul 20 lewat 12, sedangkan ini 20.45 ya Bu ya. Berarti waktu kita sudah cukup 30 menit. Kita tutup, saya tutup ruang Jimit kita. Saya tutup Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.